DBD ya. DBD, DHF itu sama. Cuman bedanya dengue hemorrhagic fever itu adalah kalau sudah sangat tahap yang parah. DBD demam berdarah dengue bahasa Indonesianya gitu ya. Pada dasarnya adalah disebabkan oleh virus dengue dengan vektor atau yang pembawa penyakitnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Oke. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang demam berdarah atau DBD, sebenarnya DBD atau demam dengue itu adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, artinya di sini adalah infeksinya yang disebabkan oleh virus. Nah, kemudian virus dengue ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Jadi ada dua spesies Aedes, satu Aedes aegypti, satu lagi Aedes albopictus ya. Nah, Aedes aegypti dan Aedes albopictus ini tinggalnya di suhu tropis, di iklim tropis. Jadi yang beriklim tropis yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu ternyata si nyamuk Aedes aegypti itu sangat mudah hidup gitu. Namun dengan suhu yang lembab. Nah, kemudian demam dengue itu sering juga kita sebut dengan breakbone fever. Jadi kenapa breakbone fever? Jadi kayak dia demam tapi bisa kayak tulang-tulangnya itu rasanya kayak mau patah gitu loh. Sakit-sakit ngilu-ngilu tulang gitu. Makanya dibilang breakbone fever. Ya, jadi sendi-sendi atau tulang-tulangnya itu kayak kayak badan kita tuh sendi-sendi tuh sakit gitu si DBD ini gitu. Nah, makanya kadang penderita DBD yang berat itu nyeri sendinya luar biasa, nyeri hebat. Jadi seakan-akan tulang mereka tuh patah. Kayak namanya breakbone fever atau bone break fever. Nah, kemudian gejala-gejala lainnya sama seperti infeksi pada umumnya, kayak ada demam, sakit kepala, kulit, kemerahan, dan tampak seperti campak. Jadi kayak ada petechiae-nya di kulit, ya itu sama itu demam berdarah seperti itu. Kenapa di orang demam berdarah ada petechiae? Karena pada pasien demam berdarah itu rata-rata trombositnya juga turun. Nah, ketika trombositnya turun, maka pembuluh darahnya akan rapuh sehingga muncul bercak-bercak merah, yaitu adalah darah yang melewati atau merembes dari tampilan pembuluh darah ke kulit. Nah, kemudian istilah breakbone fever atau bone break fever ini tuh pertama kali digunakan oleh Dr. Benjamin Rush namanya. Jadi ini adalah dokter dari Amerika Serikat. Jadi dia menggunakan istilah breakbone fever ini karena melaporkan kejadian atau KLB dengue pada abad ke-17 di daerah Philadelphia, Amerika. Kemudian selanjutnya kasus itu muncul lagi di Filipina. Nah, Filipina kan itu kan daerah tropis ya, tempat tinggalnya Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, kalau di Indonesia pertama kali dilaporkan itu di Surabaya dan Jakarta dengan kematian sebanyak 24 orang. Nah, ini tuh pertama kali dilaporkan itu mungkin bisa jadi sebenarnya udah pernah kejadian sebelumnya, cuma nggak pernah ada yang terlaporkan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari epidemiologi demam berdarah, jadi ada di mana-mana yang namanya sakit itu pasti ada tiga faktor utama yang menyebabkan kita sakit, yaitu ketidakseimbangan antara host, kemudian agent dan lingkungan atau environment. Jadi ketika hostnya terlalu lemah, maka didukung dengan environment yang jelek, maka si agent tadi akan bisa menyebabkan kita sakit. Nah, rata-rata host atau pejamu dari DBD itu yang menyebabkan dia menjadi tidak gampang terkena DBD itu karena gizinya kurang, kemudian misalnya kalau jenis kelamin sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, umurnya itu usianya usia sudah tua. Nah, kemudian selanjutnya adalah lingkungan, karena kita tahu Aedes albopictus tadi dan Aedes aegypti itu senang di suhu yang lembab. Jadi kalau misalnya kita itu di rumahnya itu cuacanya rumahnya itu lembab, nggak pernah kena sinar matahari, kemudian setelah itu banyak tumpukan-tumpukan air yang bening, nah itu bisa menyebabkan si Aedes albopictus dan Aedes aegypti tadi tinggal ya. Kemudian kalau kita lihat etiologinya, jadi sebenarnya penyakit DBD ini disebabkan oleh virus dengue ya. Virus tersebut masuk ke dalam grup B arthropod-borne virus, jadi termasuk kelas arbovirus ya. Nah, kemudian virus yang banyak ini akan berkembang di masyarakat. Jadi ketika di dalam tubuh si nyamuk itu udah ada virus dengue, dia menggigit satu orang, maka virus dengue tadi dari si nyamuk tadi akan berpindah ke orang tersebut. Jadi si orang tadi juga sudah di dalam tubuhnya sudah ada virus dengue tadi, begitu terus sampai si
nyamuknya mati. Jadi satu nyamuk itu nyamuk yang menularkan untuk itu penyakit dengue atau DBD itu hanyalah nyamuk Aedes aegypti yang betina. Jadi nyamuk Aedes aegypti yang jantan, kalau ia pun dia punya punya virus dengue itu di dalam tubuhnya, maka dia ketika menggigit manusia tidak bisa menularkan virus dengue tersebut. Ya, yang bisa itu hanyalah yang betina. Kalau pernah saya baca artikel itu alasannya karena di bagian mukosa atau mulut nyamuk betina itu reseptornya spesifik dengan yang ada di dalam tubuh manusia, makanya bisa ketika dia menggigit bisa nempel di dalam mukosa kita gitu. Nah, untuk nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus ini, jadi dia itu bukan sering tinggal di tempat-tempat yang jorok ya, jadi dia sering hidup di air genangan yang jernih. Nah, kemudian ketika menggigit, biasanya nyamuk Aedes ini menggigitnya pada pagi hari, kira-kira jam 9 sampai jam 11, dan sore hari. Makanya kenapa kita ketika jam-jam segitu itu tidak disarankan di dalam rumah, di tempat yang lembab. Disarankan beraktivitas di luar, berjemur atau apa, karena memang nyamuk jam-jam segitu adalah nyamuk DBD. Ya. Jadi satu nyamuk tadi itu bisa menularkan ke beberapa orang. Jadi ketika dia sudah menggigit si A, kemudian menggigit si B lagi, nah itu semua orang tadi itu sudah tertular dari si virus dengue tadi. Nah, kemudian nyamuk tadi itu dari telur hingga dewasa itu butuh waktu 10-12 hari. Jadi ketika ada jentik atau genangan air yang tergenang, jentik itu akan bisa menjadi nyamuk itu sekitar 2 minggu. Ya. Kemudian kemampuan terbangnya sekitar 40-100 meter si nyamuk tadi. Jadi kalau misalnya ada satu lingkungan yang kena DBD yang kurang lebih 100 meter, radius 100 meter dari situ, itu sebenarnya harus semuanya disemprot karena kemungkinan si nyamuknya terbangnya cuma di situ-situ aja sebenarnya gitu. Ibu, maaf Ibu. PPT-nya nggak jalan. Pas pertama Ibu baru jalan. Udah baru jalan. Ini kelihatan? Dari tadi covernya aja Bu. Oh iya, kalau ini? Sudah Ibu. Udah Bu. Oh udah, kalau ini? Sudah Ibu. Ya. Udah? Sudah Bu. Sudah Bu. Tadi kita udah ngomongin epidemiologi udah, etiologi udah, sekarang patogenitas. Jadi bagaimana cara dia berkembang di dalam tubuh manusia. Jadi nyamuk Aedes tadi yang sudah terinfeksi virus dengue ya, kemudian di dalam tubuh si nyamuk itu virusnya akan terus tetap aktif, kemudian sampai menularkan kepada manusia yang digigit oleh si nyamuk tadi. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam tubuh manusia, artinya ketika si manusia tersebut sudah digigit oleh nyamuk tadi yang punya virus dengue, maka si virus tadi itu akan menuju organ sasarannya. Ini tadi yang saya maksudkan adalah berarti kan si virus dengue itu adalah antigen. Nah, bagian dari antigen tadi itu hanya spesifik dengan reseptor di dalam tubuh kita yang mana, maka dia akan menyerang itu. Nah, si virus dengue ini dia itu spesifik di organ sel Kupffer atau hepar pembuluh darah, endotel pembuluh darah. Nah, jadi ketika ada virus dengue masuk ke dalam tubuh, maka dia akan menuju sel-sel tersebut. Dia nggak akan ke otak, dia nggak akan kemana-mana, nggak akan ke jantung juga nggak, karena memang reseptornya beda. Nah, reseptornya itu ada di hepar, ada di endotel pembuluh darah, ada di sumsum tulang. Jadi si virusnya pasti akan menuju ke daerah organ-organ tersebut yang reseptornya spesifik. Kemudian setelah itu nanti di dalam sel kita yang itulah maka si virus tadi itu akan mengeluarkan material genetiknya. Kemudian setelah itu baru akan bereplikasi sesuai dengan replikasi DNA manusia. Jadi si virus ini pada dasarnya adalah numpang replikasi di dalam tubuh kita, ya. Nah, kemudian gejala-gejala DBD ya biasa karena dia infeksi pasti disertai dengan ada masa inkubasi dulu, baru ada gejala-gejala demam. Jadi inkubasinya sekitar 1 minggu, 4-6 hari. Kemudian demam tingginya itu 2-7 hari, itu sekitar 38-40 derajat Celcius. Kemudian dilakukan uji rampelit atau uji tourniquet. Jadi hasilnya harus positif, hasilnya biasanya positif. Jadi terdapat bintik-bintik merah pada kulit. Nah, kemudian setelah itu biasanya kalau sudah parah banget
bisa terjadi shock atau tekanan nadi yang menurun sekitar 20 mm Hg. Kemudian bisa juga tekanan sistoliknya itu sampai 80 mm Hg. Jadi lebih rendah dari 80 juga bisa. Kemudian orang DBD ini trombositopeni. Jadi trombositopeni itu artinya apa? Terjadi penurunan jumlah trombosit. Karena terjadi penurunan jumlah trombosit tadi yang saya sampaikan, makanya itu pembuluh darah kita tuh rapuh, karena salah satu fungsi trombosit adalah menjaga elastisitas pembuluh darah. Ketika trombosit nggak ada, maka elastisitas pembuluh darah kita kan nggak ada. Jadi pembuluh darah kita tuh kaku. Sedangkan tubuh kita kan setiap sebentar bergerak, kayak kamu mau makan aja tuh, jari kamu kan bergerak tuh, bengkok-bengkok kayak gimana gitu kan. Nah itu kan pembuluh darahnya juga ikut bengkok-bengkok sebenarnya. Karena trombosit kita normal, maka pembuluh darah itu elastis. Tapi kalau trombosit kita nggak normal, setiap kita menggerakkan tangan itu yang belok atau bengkok itu, pembuluh darahnya bisa pecah. Ketika pembuluh darah pecah, maka ada darah yang akan keluar menuju sela-sela endotel atau kulit. Nah itu yang terlihat melalui PTQ atau bintik-bintik merah. Di bintik-bintik merah itu menandakan trombositnya sudah sangat turun. Itu biasanya terjadi di 3-7 hari. Trombositnya itu sampai 100.000 atau bahkan di bawah 100.000. Normalnya trombosit kan 150 ribuan kan, sampai 400.000. Jadi dia di bawah 100.000 gitu. Jadi ternyata gejala spesifik DBD adalah selain nyeri sendi hebat adalah trombositopeni biasanya sih. Nah kemudian setelah kita sudah tahu, yep. PPT-nya nggak jalan lagi nih. Nggak jalan? Nggak jalan Bu PPT-nya. Ya udah gini aja deh, jalan nggak? Jalan. Jalan Bu. Ya udah gini aja kalau gitu. Kemudian cara mendiagnosanya, jadi diagnosanya itu karena masa inkubasinya 4-6 hari, maka kita mendiagnosanya itu biasanya sudah lewat dari masa inkubasi. Karena kalau sebelum masa inkubasi kadang pendeteksinya itu tidak akurat, bisa jadi negatif palsu gitu ya. Standar dari pencegahan untuk DBD itu biasanya ya seperti 3M, kayak menguras, menutup, mengubur. Jadi memang kita tidak boleh kayak bak sampah itu itu ada air genangan terus kita tutup. Nah itu bisa menjadi sarang si nyamuk Aedes tadi. Terus bak mandi juga gitu, tempat numpuk barang-barang bekas, nanti ternyata ada botol yang kebuka. Terus hujan jadi tempat si sarang nyamuk titik-titik tadi gitu kan. Nah itu bisa menyebabkan DBD. Nah, jadi rata-rata tindakan pencegahannya adalah lebih ke higien dan sanitasi sih kalau untuk DBD ini gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada nanti saya yang nanya.